A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza siratu rabbika mustaqima qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Iqra ba'daha ayatan ukhra. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fi dinika wa 'allimni at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa hadza siratu rabbika mustaqima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 126 dan ayat 127, wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan ini adalah jalan Tuhanmu yang lurus. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Sungguh benar-benar kami telah jelaskan ayat-ayat bagi kaum atau bagi orang-orang yang mau mengingat, yang mau berfikir. Lahum darus salami 'inda rabbihim, bagi mereka negeri yang penuh dengan keselamatan, yaitu surga. 'Inda rabbihim, yang dijanjikan di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah sebagai wali bagi mereka, penjaga mereka, penolong mereka, pemelihara mereka. Bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang telah mereka lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Ikhwati al-kiram rahimakumullah. Sebelum ayat ini Allah menjelaskan tentang jalan orang-orang yang sesat. Sebagaimana Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata, "Lamma dzakara ta'ala tariqat ad-dhallin 'an sabilihi", tatkala Allah menyebutkan jalan orang-orang sesat yang tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, as-saddin 'anha, jalan orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, nabbaha ala ashrafi ma arsala bihi rasulahu. Maka Allah ingatkan di sini dengan misi yang paling utama yang dengannya Allah mengutus nabinya. Minal huda wa dinil haq, yaitu misi membawa agama yang benar, agama yang hak. Maka Allah berfirman, hadza siratu rabbika mustaqima. Inilah jalan Tuhanmu mustaqiman, dan mustaqiman mansub karena dia adalah hal, maksudnya adalah, dan inilah jalan Tuhanmu yang kami telah syariatkan, ya wahai Muhammad, dengan wahyu yang kami telah berikan kepadamu, jalan ini, syariat ini adalah syariat yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Sebagaimana ya Ali radhiyallahu tabaraka taala menyebutkan tentang Quran, ya huwa siratullahil mustaqim. Quran itu dialah jalan Allah yang lurus. Wa hablullahil matin, dan dialah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, dan dia adalah pengingat yang maha bijaksana. Hadis yang Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Maka andai kata Anda bertanya, apa jalan lurus? Katakan tariqul Quran. Dialah jalan Quran. Barang siapa yang ingin tidak menyimpang, maka ikutilah Quran. Dan Quran sendiri tidak akan dapat dipahami secara utuh kecuali dengan sunnah. Maka jalan lurus adalah jalan Quran dan jalan sunnah. Bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir ihdinas siratal mustaqim,
tunjukilah kami jalan lurus. Dia berkata, di antara makna as-siratal mustaqim adalah Al-Quran. Tentunya Quran tidak akan dapat independen sendiri, harus dipahami dengan sunnah dan jalan sunnah. Itulah jalan lurus. Ya. Kemudian kata Ibnu Katsir, as-siratal mustaqim, jalan lurus adalah Abu Bakr wa Umar, jalannya Abu Bakar dan jalan Umar. Dan tidak ada bertentangan antara tafsir yang satu dengan yang lain. Jalan yang lurus dialah jalan Quran, dialah jalan sunnah, dan dialah jalan Abu Bakar dan Umar, karena kedua-duanya di atas jalan lurus. Para ulama mengisyaratkan bahwasanya andai kata Anda ingin berjalan di atas jalan lurus, ikutilah Quran, ikutilah sunnah sebagaimana dipahami oleh siapa? Para sahabat-sahabat Rasulullah. Yang terdepannya adalah Abu Bakar dan Umar. Karena setiap orang-orang, setiap kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, juga mereka mencomot Quran dan mereka mencomot sunnah. Mereka mengambil hadis, mereka mengambil Quran untuk membenarkan bid'ah mereka, penyimpangan mereka. Barulah kita tahu bahwasanya apa yang mereka tafsirkan itu salah, menyimpang, setelah kita mengetahui bagaimana pemahaman para sahabat. Ya, karena itulah dalam surah Al-Fatihah sendiri, setelah Allah katakan ihdinas siratal mustaqim, Allah lanjutkan dengan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan kepada mereka nikmat. Dan siapa mereka ini Allah jelaskan dalam ayat lainnya, wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, merekalah orang-orang yang Allah akan kumpulkan bersama golongan orang-orang yang Allah beri kepada mereka nikmat dari golongan para nabi. Wasiddiqin, golongan para siddiq. Yang terdepannya adalah Abu Bakar. Ya, dan dialah yang bernama Siddiq hadhil ummah, minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, jalannya para syuhada. Terdepan adalah Umar, Utsman, Ali, khulafaur rasyidin. Karena itulah Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati. Apakah berhenti? Tidak. Wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan bukanlah sunnah khulafaur rasyidin independen sendiri, tidak. Karena itulah datang setelahnya addu 'alaiha. Kata Nabi, addu 'alaiha. Kalau andai kata independen sunnah khulafaur rasyidin, seharusnya addu 'alaihima. Pegang teguhlah keduanya. Tapi Rasulullah mengatakan addu 'alaiha, peganglah dia dengan teguh. Dianya apa? Kembali kepada sunnah saja. Menunjukkan bahwa sunnah para khulafaur rasyidin tidak independen. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, tapi cara pemahamannya. Ini hujah bagi setiap orang yang mengatakan bahwasanya kami di atas kebenaran, ini dalil kami Quran dan ini dalil kami sunnah. Kita katakan pemahaman Anda menyelisih pemahaman Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali, ini pemahaman yang menyimpang. Wa hadza siratu rabbika mustaqima, dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus, agama yang telah Allah syariatkan kepada nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang dia turunkan dengannya Quran. Dialah jalan yang lurus, yang dipahami dengan sunnah, yang dijelaskan dengan sunnah, yang dipahami oleh para sahabat. Ikuti jalan ini, Anda tidak akan tersesat, Anda tidak akan terombang-ambing dalam berbagai macam jalan-jalan yang bercabang-cabang, jalan-jalan yang berliku-liku. Ini jaminan bagi siapa yang ingin selamat dalam segala macam fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Apa jalannya? Quran, sunnah, yang dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan itulah agama yang hak, dan itulah Islam yang hak. Bukan Islam dipahami sendiri, ya, oleh akal manusia. Islam dipahami oleh tradisi manusia. Islam dipahami oleh perasaan manusia. Semuanya bukan Islam. Qad fassalna al-ayati, sungguh benar-benar kami telah merinci, menjelaskan dengan sejelas-jelasnya al-ayat. Maksudnya ayat-ayat kami, ayat-ayat syar'iyyah. Ya, apa itu ayat syar'iyyah? Berupa syariat Allah, berupa perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Tidak ada satupun yang tidak jelas. Semuanya jelas. Semua perintah Allah jelas, semua larangan Allah jelas. Ya, inilah namanya ayat syar'iyyah. Dan semua perintah dan larangan akan jelas ketika dijelaskan dengan apa? Sunnah Rasulullah SAW. Kata-kata qad fassalnal ayat menutup semua pintu bid'ah. Semua telah rinci, semua telah jelas, jangan ditambah. Dan bid'ah bukan hanya menambah, tapi juga
mengurangi, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Qad fassalnal ayat, sungguh benar-benar kami telah rinci semua ayat. Dan Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'in. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan dalam kitab, semuanya ada. Ya, ketika ada yang berkata, mana dalil tentang haramnya ekstasi, tentang haramnya ganja? Ada semuanya. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya semua memabukkan. Semuanya. Ya, mana dalilnya tentang bagaimana cara buat pesawat? Ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, para ulama. Andai kata engkau tidak mengetahui bagaimana buat pesawat, belajar kepada ulama-ulama ahli pesawat. Semuanya lengkap. Ya. Allahu Akbar. Qad fassalnal ayat, sungguh kami benar-benar telah jelaskan ayat-ayat kami, ayat syar'iyyah. Ya. Dan ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ciptaan alam semesta, ciptaan Allah berupa alam semesta, semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, telah Allah jelaskan, yang telah Allah bentangkan agar menjadi i'tibar bagi manusia. Di balik seluruh alam yang maha dahsyat ini ada Tuhan penciptanya, tidak terjadi begitu saja. Qad fassalnal ayat, kami telah rinci semua ayat-ayat kami. Arti ayat secara bahasa maknanya adalah tanda. Ya, ayatun tanda. Ayat adalah tanda-tanda kebenaran Allah, kebesaran Allah yang Allah titipkan pada kitabnya, pada sunnahnya. Namanya ayat syar'iyyah, yang dalamnya ada hukum, perintah, larangan, i'tiqad. Dan juga ayat-ayat yang dititipkan pada alam semesta, namanya ayat kauniyah. Kami telah jelaskan, kami telah rinci semua ayat. Bagi siapa yang mampu mengambil ayat-ayat ini sebagai i'tibar, peringatan, ya, cerminan, adalah liqaumin yadzakkarun. Kami telah rinci semua ayat tersebut bagi kaum yang mau mengingat, yang mau berfikir. Ya. Andai kata kita bertanya, kenapa banyak orang tidak berguna baginya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak mau berfikir. Tidak mau berfikir. Kenapa orang tersesat? Enggak mau berfikir. Ya. Tidak mau membuka wawasannya. Tidak mau mencari, tidak mau dia pikirkan ulang apa-apa yang dia yakini. Lihatlah orang-orang Rafidhah, subhanallah. Kalau mereka berfikir, nggak akan mungkin mereka dalam kesesatan Rafidhah selama-lamanya. 10 Muharram mereka pecut diri mereka, mereka lukai, mereka subhanallah pesta darah. 10 Muharram mereka pesta darah. Ya, berteriak-teriak ya Husain, ya Husain, ya Husain. Kemarin saya lihat di YouTube, mereka bentangkan ya sejadah di atas bara api, di atas arang. Mereka sholat dengan cepat di Putu. Sebagian yang menonton mengatakan ya Husain, ya Husain. Dia sholat rukuk sujud di atas bara api. Kata mereka ini karamah, tapi ini jahalah, kebodohan. Pertama, ngapain dia sholat di atas api? Mana kekhusyukan? Yang kedua, di hadapan orang banyak disorot, disyuting. Subhanallah. Ya, apa tujuannya? Ini pelecehan terhadap agama. Lau kanu yaqilun, seandainya mereka berfikir, maka ayat ini akan dapat bermanfaat bagi siapa? Ya qaumin yadzakkarun, yang mau mengingat, yang mau berfikir. Wallahi sebagian besar kita yang dahulu tersesat, kenapa bisa kembali kepada kebenaran? Apa jawabannya? Berfikir. Subhanallah. Enggak terima saja, pikirkan. Cari keterangan. Oh iya, ada dalilnya. Maka agama ini adalah agama yang ilmiah. Ya. Agama yang penuh dengan dalil. Tidak bisa dikarang-karang manusia, suka hati kita, enggak. Wallah, semuanya ada padanya keterangan. Kenapa Allah mengatakan qad fassalna? Kami telah rinci. Enggak ada peluang dengan akal-akalan manusia, perasaan, tradisi manusia, ajaran turun-temurun, enggak ada peluang. Subhanallah. Maksudnya tradisi yang menyelisihi syariat. Adapun tidak menyelisihi syariat enggak ada masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, lahum darus salam. Bagi mereka ini, bagi siapa? Orang yang meniti jalan yang lurus, yang berfikir, yang berakal. Ini atas jalan yang lurus, yang mengikuti Quran, yang mengikuti sunnah, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Apa bagi mereka balasannya? Lahum darus salam.
Bagi mereka akan ada ganjaran Allah siapkan Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Assalam maknanya adalah selamat. Negeri apa yang penuh keselamatan? Negeri surga. Rumah-rumah di surga selamat daripada luntur catnya, selamat daripada gempa. Apa hebatnya rumah di dunia? Gempa habis seluruhnya. Tengok di Padang dahsyat-dahsyat, hotel habis. Apa enaknya rumah habis hancur dengan gempa? Tiap tahun mau raya cat. Ini rumah dunia. Surga tidak, selamat daripada segala macam bentuk kekurangan. Apa hebatnya istri-istri dunia? Haid, nipas, sakit perut, mencret. Apa hebatnya suami-suami dunia? Tidak ada. Ya, apa kehebatnya? Semua kenikmatan dunia tidak pernah ada satu pun selamat daripada aib. Semuanya ada aib, ada kekurangan, tidak sempurna. Ya, lihatlah bagaimana Allah beritahukan tentang para bidadari surga. Ya, mereka adalah perempuan-perempuan yang suci. Azwajun mutahharah, istri-istri yang suci daripada apa? Haid, nifas, hamil. Enggak hamil dia. Enggak butuh lagi punya anak. Di dunia ini kita punya anak sebagai usaha kita, ya, anak keturunan kita yang kita tinggalkan. Tidak punya mereka tidak meludah, mereka tidak berdahak, mereka tidak beringus. Tidak ada kotoran, enggak ada upil. Subhanallah. Enggak ada. Kadang-kadang di dunia Masya Allah cantik, tapi mulutnya bagaikan tajam, bagaikan pedang, merepet. Ada di sana. Ya, inilah Darussalam, negeri yang penuh dengan keselamatan. Enggak perlu khawatir antum banjir, enggak perlu takut angin puyuh, angin puting beliung, enggak ada. Darussalam. Di dunia kadang-kadang rumahnya megah, istananya bagaikan istana, tinggal di tempat elit, tapi tetangganya iyadzan billah. Ya, enggak ada kenikmatan dunia ini sempurna. Tapi surga Darussalam. Disebut dengan Darussalam karena dia selamat daripada segala macam bentuk kekurangan. Ya, enggak akan mungkin distempel rumah di surga, enggak bayar stempel merah. Enggak ada. Bukan tempatnya di sana. Subhanallah. Enggak ada kelapa jatuh menimpa atap rumah di surga, hancur pecah. Enggak ada. Itu rumah dunia. Makanya disebut dengan nama Darussalam. Ya. Juga assalam merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma antas salam. Makna Darussalam, rumah milik Allah, zat yang menyelamatkan manusia. Karena assalam, nama Allah disebut dengan nama assalam karena dua makna. Pertama, Allah yang menyelamatkan manusia daripada segala macam mara bahaya, musibah, bencana, kesatan. Karena itulah kita mengucapkan dalam zikir setelah salat, Allahumma anta salam. Allah, engkau lah menyelamatkan kami daripada kesesatan, syahwat, syubhat, daripada petaka dunia dan akhirat. Assalam. Ya, itu yang pertama makna salam. Yang kedua makna salam, kenapa Allah Subhanahu wa taala namanya Assalam? Karena dia selamat daripada segala macam yang dituduhkan kepada Allah dari hamba-hambanya, dari makhluk-makhluk yang tidak sesuai dengan keadaan Allah. Berkata orang-orang Nasara, Isa putra Tuhan. Kita katakan Allahus salam. Allah selamat daripada apa yang kau tuduhkan, dia tidak butuh putra. Orang-orang Nasara mengatakan Maryam istri Tuhan. Kita katakan Allahumma antas salam. Engkau selamat daripada apa yang mereka tuduhkan. Subhanallah. Maka segala macam tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dituduhkan, Allah enggak punya tangan, Allah enggak punya kaki, Allah enggak punya mata, Allah enggak turun, Allah enggak bersemayam. Kita katakan Allahumma anta salam. Engkau selamat daripada apa yang mereka tuduhkan kepada-Mu, wahai Tuhan. Inilah makna Assalam. Jadi makna Assalam bagi Allah Subhanahu wa taala karena dia sebagai zat yang menyelamatkan makhluknya. Yang kedua, karena dia selamat daripada segala macam kekurangan, fitnah dan segalanya. Dan surga disebut dengan nama Darussalam karena dia adalah rumah Allah dan rumah yang dalamnya penuh dengan apa? Keselamatan dari segala macam bentuk cacat dan aib. Subhanallah. Mobil-mobil di dunia kempes bannya, hebat-hebat gimana pun kempes, terbalik mobilnya. Di surga enggak ada mobil yang kempes bannya. Subhanallah. Ya. Di dunia ini semua payah.
Semuanya Pak ya. Kadang-kadang pohonnya rendah-rendah dibutik, ya buahnya dalamnya ulat. Di surga nggak ada ulat. Subhanallah. Qutufuha daniyah. Sambil tidur kita bisa ambil pohon, nggak payah untuk manjat-manjat jatuh, patah kaki. Nggak ada tukang urut di surga. Darussalam. Untuk siapa Darussalam ini? Liqaumin yadhakkarun. Siapa qaumun yadhakkarun? Mereka yang di atas petunjuk Allah yang lurus. Subhanallah. Lahum darussalami inda rabbihim. Bagi mereka surga yang penuh dengan keselamatan yang dijanjikan di sisi Tuhan mereka. Wa huwa waliyuhum. Allahu akbar. Bukan hanya sekedar surga kita dapatkan. Wa huwa waliyuhum, dan dia Allah pemilik surga. Waliyuhum, wali bagi mereka, bagi orang-orang beriman, bagi qaumun yadhakkarun. Apa makna wali? Tadi saya sebutkan apa? Allah yang menjaga mereka, memelihara mereka. Itu makna wali. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay hafidhuhum. Dialah Allah yang menjaga mereka. Daripada apa menjaga kita? Daripada segala macam bencana. Baik bencana syahwat, bencana syubhat, bencana alam. Ya, hafidhuhum. Kalaupun Allah timpakan kepada kita bencana berupa penyakit, semuanya ujian untuk mengangkat derajat kita. Karena sesungguhnya bencana yang terparah adalah bencana dalam perkara agama. Bencana dalam urusan dunia adalah hal yang biasa. Ketipu, kemalingan, kecurian, bencana biasa, bangkrut, ya. Tapi bencana yang hakikatnya bencana adalah bencana dalam agama. Maka Allah menjaga hamba-hambanya yang tadi dikatakan yadzakarun, berakal, berfikir, atas petunjuk. Allah jaga mereka, hafidhuhum, ya. Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, wa nasiruhum, menolong mereka. Subhanallah. Wa mu'ayyiduhum, dan dialah Allah senantiasa membantu mereka. Dan ini adalah jaminan, ikhwatul kiram rahimakumullah, bagi anda-anda yang senantiasa berfikir tentang agama Allah, yang membuahkan ittiba', mengikuti syariat Allah berupa Quran Sunnah di atas petunjuk, anda akan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan dijaga Allah daripada penyimpangan, kesesatan, dan itulah kebinasaan. Kalau anda bertanya kenapa ada nabi yang terbunuh, Yahya Zakar terbunuh, berarti Allah nggak menjaga mereka. Kita katakan itu kemuliaan baginya. Allah menjaga mereka daripada segala macam bentuk syubhat, syahwat, kesesatan. Allah muliakan mereka dengan syahadah. Ya. Jadi hafidhuhum, secara mutlak Allah menjaga mereka dari bencana syahwat dan syubhat. Walaupun terkadang ujian datang menimpa mereka untuk mengangkat derajat mereka. Kalau bukan dengan ujian, mereka enggak diangkat derajatnya. Mana Ustaz antum mengatakan Allah menjaga mereka? Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Kita katakan dengan itulah Allah mengangkat derajat Nabi Ayub. Ya. Hafidhuhum wa nasiruhum, menolong mereka. Kenapa ada di penjara? Ibnu Taimiyah, mana yang antum katakan Allah menolong mereka? Subhanallah. Lihatlah bagaimana Allah menolong Ibnu Taimiyah ketika setelah mati. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkuatkan beliau, ya, sehingga menjadi ulama panutan umat dari zaman ke zaman. Orang menyebutkannya Syekhul Islam, Syekhul Islam. Buku-buku yang ditinggalkan, yang dengan beliau Allah menjaga agama ini. Berbagai macam penyimpangan ahlul kalam, ahlul falsafah, orang-orang sufi, orang-orang rafidah, semua dihabisi. Dengan dia Allah menjaga agama. Dan Allah menjaga dia daripada segala macam bentuk penyimpangan, daripada segala macam bentuk fitnah ditimpakan kepadanya. Allah jaga. Subhanallah. Ketika Syekh Ibnu Taimiyah meninggal, semua orang ketika itu Damaskus keluar. Subhanallah. Kecuali 3 orang musuh-musuhnya. Ya, sebagaimana dikatakan Syekh Ali Hasan. 3 orang musuhnya takut keluar. Kenapa? Takut diramai-ramaikan oleh manusia. Subhanallah. Karena itulah para ulama mengatakan bainana wa bainakum yaumul janaiz. Kelak tanda bukti antara kami dan kalian, lihatlah ketika matinya. Ketika di dunia mungkin orang-orang fasik menguasai, mungkin ahlu bidah, tokoh-tokoh lebih ada memegang kekuasaan, memegang keputusan. Tapi ingatlah, ya, bainana wa bainakum yaumul janaiz, antara kami dan kalian
adalah hari kematian. Subhanallah. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah wali mereka di dunia dan di akhirat. Menolong mereka, menjaga mereka. Di akhirat sana banyak sekali rintangan-rintangan dan halangan. Ada mizan, timbangan, ada sirat, ada niqash, ada diskusi, ada debat. Ya, ada negeri mahsyar yang hitam gelap gulita tanpa ada cahaya. Ada sirat yang dibentang atas neraka jahanam. Semuanya subhanallah, ujian-ujian yang begitu dahsyat sampai akhirnya seseorang masuk ke surga atau masuk ke neraka. Di negeri mahsyar Allah menjaga mereka. Allah beri petunjuk mereka. Ya, waliyuhum di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Subhanallah, ini adalah merupakan dampak dan balasan atas lurusnya mereka di dunia ini. Atas mereka mengikuti apa tadi? Quran, sunnah. Dan para sahabat-sahabat ridwanullah alaihi ajma'in, karena mereka menggunakan akal-akal sehat mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang-orang kafir untuk dunia, Masya Allah. Orang Jepang untuk dunia detail mereka tahu, tapi untuk perkara Tuhan bodoh sebodoh-bodohnya. Orang kafirnya ya, subhanallah. Ada orang muallaf yang pernah saya tanya orang Jepang, sebelum kau masuk Islam bagaimana kau memandang matahari? Biasa. Subhanallah. Kau pandang bulan? Biasa. Malam siang? Biasa. Semuanya alami. Gak pernah kau terpikir di balik itu ada pencipta? Enggak. Subhanallah. Gak pernah dia terpikir. Ya, masuk Islam gara-gara menikah. Allahu Akbar. Banyak mereka gak beriman. Karena mereka enggak menggunakan akal mereka untuk perkara Tuhan. Lihat orang-orang kufar, Masya Allah. Yang kaya-kaya, ruku-ruku di mana-mana, mereka milik mereka. Ya, orang-orang kufar, Masya Allah. Lihatlah bagaimana cara beragama mereka. Tiap hari kasih apel untuk Tuhannya, kasih jeruk untuk Tuhannya. Subhanallah. La yaqilun, enggak pernah mereka berpikir untuk agama. Bakar-bakar api, bakar-bakar kemenyan. Subhanallah. Tengok ini dekat-dekat kita, tengok nih. Tengok yang dekat-dekat kita, SP mana-mana. Tengok ada tempat Tuhan, ada enggak? Untuk melewat dari rumah Tuhan, lihat. Subhanallah. Karena mereka la yadzakkarun. Untuk perkara akhirat la yadzakkarun. Enggak pernah mereka gunakan akal sehat mereka. Tuhan yang ngeri-ngeri, kadang-kadang matanya terbelalak, perutnya buncit, bawa tombak, bawa pedang. La yadzakkarun. La yaqilun. Kadang-kadang bakar-bakar. Semua dibakari, ambil dibakar, ambil dibakar. Kenapa? La yadzakkarun, la yaqilun. Subhanallah. Maka puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam dan hidayah sunnah. Wa huwa waliyuhum, dan dialah Allah wali mereka. Bima kanu ya'malun. Dan ingat, Allah tidak akan pernah menjadi wali bagi orang-orang beriman kecuali dengan amal saleh. Kata Allah, Allah lah wali mereka bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka amalkan daripada syariat Islam, mengikuti perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini namanya amal. Dan ini menunjukkan Allah menjaga kita selama kita menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Dengan itulah Allah menjadi wali kita. Kalau andai kata perintahnya kita abaikan, dia tidak akan menjadi wali bagi kita. Dia akan tinggalkan kita. Perintahnya kita abaikan, larangannya kita kerjakan, dia lepas diri daripada kita. Subhanallah. Dan ini menunjukkan bahwa wilayatullah, pertolongan Allah, penjagaan Allah, bantuan Allah akan diperoleh dengan iman yang melahirkan amal saleh. Harus dengan amal, kata Allah, apa? Bima kanu ya'malun. Kalau dia mengatakan aku Islam, nih KTP-ku Islam, salatnya tidak, puasa tidak, ya ini orang-orang yang Allah lepas daripada mereka. Allah hukum mereka dengan hati yang selalu gundah gulana, dan hukuman bukan hanya malapetaka dunia, bukan hanya bencana tsunami. Hukuman yang Allah timpakan kepada setiap ahli maksiat adalah hati yang gersang, gundah gulana, ya, ambisi yang tidak pernah tercapai, ambisi dunia yang berketerusan.
Berbeda dengan orang-orang beriman. Ini hukuman yang paling kecil Allah berikan kepada setiap orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Naam. Tafadhal. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله Inna rabbaka hakimun alim. Nah, Allah berfirman pada ayat yang ke-128 dari surah Al-An'am, wa yauma yahsyuruhum. Yauma di sini mansubun bidzarfiyyah. Wa taqdiruhu wadhkur yauma. Ingatlah pada hari nahsyurum yahsyuruhum jami'an. Dia Allah menggiring seluruh mereka, seluruh manusia, bangsa jin, seluruh makhluk yang mukallaf, yang dibebani, jin dan manusia. Kapan hari tersebut? Hari kiamat, hari pembalasan, hari berbangkit di padang mahsyar. Wa yauma yahsyuruhum, dan ingatlah pada hari Allah akan mengumpulkan mereka semua, jami'an, seluruhnya, jin dan manusia, seluruhnya. Allah akan subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, qad istakthar ya ma'syaral jinni. Allah berkata, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal insi. Sungguh kalian begitu banyak menyesatkan manusia. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya bala tentara syaitan dan syaitan dari bangsa jin, merekalah yang paling mendominasi kesesatan yang menyesatkan manusia. Di hari kiamat Allah akan seru ke mereka bangsa jin, ya ma'syarul jinni, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal insi. Sungguh begitu banyak kalian menyesatkan manusia. Penyembah-penyembah berhala, siapa yang menggiring mereka menyembah berhala? Jin, syaitan. Ya. Mereka menyesatkan Bani Adam. Segala macam bentuk kesyirikan. Ya, orang-orang yang minta kepada orang yang telah meninggal, ya, yang bergantung dengan jimat, yang datang kepada dukun, semuanya disesatkan oleh jin. Maka Allah hari kiamat akan menegakkan hujah di hadapan manusia. Wahai manusia, ketahuilah, bangsa jin yang paling banyak menyesatkan kalian. Ya ma'syaral jinni, wahai bangsa jin, qad istakthartum minal insi, qad istakthartum min ighwa'il ins. Sungguh banyak sekali kalian telah menyesatkan manusia. Min idlalil ins, banyak kalian telah menyesatkan manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah wali-wali jin dari golongan manusia. Makna wali-wali jin adalah orang-orang yang tertipu dengan jin, dari golongan para dukun-dukun, tukang tenung, orang-orang fasik, orang-orang kafir yang disesatkan oleh jin. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah wali-wali jin dari golongan manusia. Siapa tadi mereka? Dukun-dukun, tukang tenung, tukang sihir, ya, orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Mereka berkata, wa qala awliya'uhum minal insi, berkatalah wali-wali mereka, wali-wali jin dari golongan manusia, Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din, sebagian kami mengambil nikmat dari sebagian lainnya, sebagian kami mengambil keuntungan dari sebagian lainnya. Manusia mengaku, wahai Tuhan, kami mengambil untung daripada bangsa jin. Lihatlah para dukun-dukun,
Mereka mengambil untung daripada bangsa jin. Kenapa? Jin menunaikan sebagian hajat mereka. Dukun berkata cari handphone yang hilang, mereka cari, dapat. Dan dukun ini akan dapat uang dari manusia. Ya kan? Kadang-kadang ada orang sakit datang ke dukun, dengan izin Allah sembuh. Sembuh enggak? Sembuh. Ya, Allah SWT menyembuhkan manusia, tapi terkadang dengan perantaraan jin. Sembuh juga dengan perantaraan jin. Kadang-kadang kita sembuh dengan perantaraan dokter. Kadang-kadang dengan perantaraan obat yang kita makan. Kadang-kadang dengan perantaraan ruqyah yang kita baca. Ya, dan dia dapat uang. Itu orang-orang yang subhanallah, ya, memarakkan kesyirikan dengan membangun kuburan-kuburan dikeramatkan. Mereka dapat keuntungan besar dari usaha mereka. Ya, yang mana usaha ini semua didukung oleh jin, syaitan, yang menggiring manusia datang kepada kuburan tersebut, menyebarkan berbagai macam bentuk ya, berita-berita, ini wali bukan sembarang wali, ini wali kuburnya pindah, ini wali, ini wali. Manusia mengambil keuntungan duniawi dari jin, karena jin menunaikan hajat mereka. Kadang-kadang ya, wali-wali jin memerintahkan jin curi harta si fulan, dicuri jin. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Menyesatkan manusia, bangsa jin. Dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah, qaidatun jadidatun fi at-tawassul wal wasilah, ditulis oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Dia menyebutkan kadang-kadang jin menjelma dari jadi dirinya. Jadi Syekhul Islam terbang di udara karena ada orang-orang menyebutkan kepada beliau. Subhanallah, menyesatkan manusia. Ya, kadang-kadang berubah seolah-olah dia bentuk seorang wali. Ya. Inilah jin. Jadi manusia mengambil manfaat daripada jin, dan jin pun mengambil manfaat daripada manusia. Apa keberuntungan yang diambil jin dari manusia? Manusia mengagungkannya. Subhanallah. Itu sebenarnya tempat-tempat penyembahan berhala-berhala. Yang mereka agungkan siapa? Jin, syaitan. Diagungkan manusia. Ya, dipuja manusia, disembah manusia. Dahulu kala orang-orang jahiliyah sebelum Islam datang, kalau mereka pergi musafir singgah suatu tempat lembah yang angker, mereka berkata, "A'udzu bisayyidi hadzal wadi," aku berlindung dengan jin yang menguasai lembah ini. Jin pun semakin senang. Kenapa? Dia dijadikan manusia sebagai tempat berlindung. Ya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sebagian daripada bangsa manusia berlindung dengan sebagian daripada bangsa jin, maka semakin menjadi besarlah ya jin tersebut dalam dirinya, semakin merasa hebatlah dia, semakin merasa lebih agunglah dia daripada manusia. Jadi apa keuntungan jin? Apa tadi keuntungannya? Disembah manusia, dipuja manusia, dipatuhi manusia. Kata jin, kalau kau mau ilmumu hebat, kau curi kapan bayi. Subhanallah. Kau curi kapan perempuan yang meninggal. Iya, karena melahirkan. Banyak syarat-syarat jin, suka hati jin. Semuanya hanyalah tipu daya. Iya. Maka kadang-kadang ada kapan dicuri, subhanallah. Kapan siapa? Kapan anak bayi? Kapan perempuan yang meninggal gara-gara melahirkan? Ini semua tipu daya jin. Supaya orang yakin. Subhanallah. Sarana saja. Maka keuntungan jin tadi apa? Dipatuhi oleh manusia, diagungkan, disembah. Subhanallah. Ya. Di hari kiamat semuanya mengaku. Ya. Berkata manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami telah mengambil keuntungan sebagian daripada sebagian lainnya. Wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana. Dan kami sekarang telah sampai kepada ajal yang Engkau tentukan untuk kami. Berkata Syekh Utsaimin, seolah-olah bangsa manusia ini dan bangsa jin menghibah-hibah kepada Allah, ya Allah, apalagi mau dibuat, semuanya sudah berlalu, inilah sekarang kami telah sampai kepada ajal kami. Wahai Tuhan, buatlah apa yang Kau mau buat, kami sudah pasrah. Maksudnya apa? Meminta belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kadang-kadang pencuri, kalau andai kata kita ingat bagaimana dia mencuri, na'udzubillah, mau kita hajar dia, ketangkap, pasrah, kesian mukanya.
pasrah dia. Ya, kadang nangis, aku jujur, aku macam-macam. Begitulah manusia. Kata Ibnu Utsaimin, ya, mereka seolah-olah mengharapkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala an-naru mathwakum. Neraka tempat kalian. Tak ada belas kasih sekarang. Neraka tempat kalian. Iya, enggak ada belas kasih. Engkau pencuri, tunggu sebentar lagi tanganmu dipotong. Enggak ada belas kasih untukmu. Entar lagi kau masuk kerangkeng penjara, enggak ada belas kasih. Begitulah Allah katakan kepada mereka, qala an-naru mathwakum. Berkata Allah, neraka tempat kalian. Khalidina fiha. Kalian akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Illa masya Allah, kecuali jika Allah berkehendak, kecuali apa-apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, ya, ulama tafsir, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya kecuali apa-apa yang telah Allah tentukan. Maksudnya kata mereka, kecuali ketika mereka dalam alam barzakh, mereka enggak disiksa sebagaimana disiksa dalam neraka. Kecuali ketika mereka dihisab, kecuali ketika mereka di padang mahsyar, ini semuanya dipotong. Inilah kata-kata illa ma sya Allah. Setelah masuk neraka, kekal selama-lamanya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kata-kata illa ma sya Allah ini, ya, kecuali Allah kehendaki, mungkin bagi golongan mangsa jin yang bermaksiat dan dia ada iman, golongan orang-orang atau manusia yang bermaksiat tapi dia punya iman, maka dia dibakar, diazab sesuai dengan dosanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan keluarkan dia dari dalam neraka. Disinilah kata-kata illa masya Allah. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan wahai Muhammad hakimun, maha bijaksana dengan segala macam keputusannya. Hakim, yang dia masukkan ke dalam neraka dengan kebijaksanaannya, yang dia timpakan azab dengan kebijaksanaannya, yang dia sesatkan dengan kebijaksanaannya. Kenapa? Alimun, karena dia punya ilmu. Dia maha bijaksana lagi maha berilmu. Semua keputusannya dengan ilmu yang melahirkan kebijaksanaan. Subhanallah. Ya, kata-kata hakimun alimun digabungkan dua-duanya menunjukkan bahwasanya kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bukan didasari dengan kejahilan tapi dengan ilmu. Subhanallah. Tidak ada yang salah alamat. Yang masuk neraka enggak ada yang salah. Enggak ada, aduh salah si fulan masuk neraka. Enggak ada kesalahan, mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu salah. Kadang-kadang komputer pun salah. Ya enggak? Google Map pun salah. Kita ikuti akhirnya nyasar di dunia ini, tapi Allah enggak akan pernah salah. Hakimun alim. Dia maha bijaksana dan dia maha berilmu. Kebijaksanaannya didasar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Ya, enggak akan mungkin ada orang-orang yang dalam hatinya ada kebaikan Allah sesatkan, enggak akan mungkin. Pasti Allah beri petunjuk. Ya. Tidak akan mungkin orang-orang dalam hatinya ada kejelekan Allah beri petunjuk, enggak mungkin. Semuanya dengan ilmu dan dengan hikmah. Demikianlah ikhwatul kiram rahimakumullah kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang di bawah perwalian Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, memelihara kita, mengampun dosa-dosa kita. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.